Shalom jemaat-jemaat Tuhan, puji Tuhan pada hari ini kita kembali dapat beribadah bersama walaupun di tempat kita masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya kita semua mempunyai kerinduan yang sama, mempunyai hati yang sama untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan dan bersuka cita. Puji Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat hari yang telah Engkau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Hari yang indah di mana Engkau menetapkan setiap kami Tuhan pada hari ini untuk kembali datang menyembah Engkau, untuk kembali datang memuji Engkau Tuhan Yesus, terlebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Pada hari ini kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Engkau ya Bapa, menyanyikan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya saudara, mari sama-sama kita memuji Tuhan dan bernyanyi bagi Dia. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian setiap kita. Dia Allah yang layak kita senangkan lewat pujian dan penyembahan. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, sukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kita bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Angkat suaramu dan pujilah Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, sukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus.
kita siapkan hati kita pada siang hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bawa hati kami bawa penyembahan kami Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kami mengikut Yesus. Oh, Engkaulah kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup. Oh Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita mau naik. Kami mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau berkenan selalu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu di saat pagi hari ini, Engkau menolong kami, memberkati kami dengan waktu yang indah, duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara Tuhan, dan merenungkan kebenaran-Mu. Kami tahu firman-Mu lah yang sanggup menolong kami, memberkati kami di masa-masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami, dan kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan bagi kita bersama-sama dengan tema disiplin rohani, peka dengan Roh Kudus. Disiplin rohani, peka dengan Roh Kudus. Sebelum saya sampai kepada tema ini, Bapak Ibu, saya merasa bahwa selama 4 bulan ini kita sudah dilatih untuk disiplin. Disiplin hal-hal yang sangat sederhana, menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan lain-lain sebagainya. Kita lakukan itu adalah dengan catatan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang terhindar dari virus corona tentunya. Saya merasa bahwa dalam masa-masa ini memang dituntut kedisiplinan yang luar biasa. Saya rasa dengan jumlah yang makin banyak hari-hari ini, orang yang terkonfirmasi ataupun terpapar virus corona, saya bisa tebak itu bisa jadi karena tidak disiplin dalam menata diri, bahkan juga mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, bagaimana dengan rohani? Saya rasa ini juga menjadi sangat penting. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara dan saya harus memiliki disiplin rohani. Nah, saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh diam di dalam kamu? Kalimat ini adalah kalimat disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan ini mau menjelaskan, bahkan juga mau menegaskan tentang keberadaan mereka. Keberadaan mereka sebagai bait Allah ataupun bait Tuhan, di mana mereka harus menyadari tentang hal tersebut. Saya kira ketika bicara tentang bait Allah, maka itu adalah bicara tentang nilai-nilai rohani dalam diri mereka yang kemudian terus akan mereka lakukan dalam hidup mereka. Maka sangat ada kaitan dengan disiplin rohani. Bapak Ibu, itu sebabnya bicara tentang bait Tuhan ataupun bait rohani, ya. Ini bicara tentang bagaimana kita memahami diri dalam konteks relasi dengan Tuhan, dan poin-poinnya adalah tentang disiplin. Nah, disiplin tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka kalau kita kaitkan tadi dengan ayat ini dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 ini, maka seseorang yang bisa memiliki disiplin adalah pertama, dia harus sadar bahwa Roh Allah diam dalam dirinya. Roh Tuhan diam di dalam dirinya. Maka kalau Roh Tuhan dalam dirinya, yang kedua, pasti Roh itu membawa mereka peka. Dan kalau mereka peka kepada Roh itu sendiri, yang ketiga, niscaya ini akan membuat Roh itu bekerja dalam diri mereka, yang saya percaya bahwa ini akan membuat mereka memiliki disiplin rohani. Nah, semua orang ataupun semua warga jemaat, semua orang-orang percaya yang bisa memiliki disiplin rohani adalah mereka yang dipimpin Roh. Makanya sebenarnya kalau nanti membaca Alkitab di Galatia pasal 5:25,
Itu sebabnya kita berkata apa? Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Nah, kalau kita bicara tentang hidup oleh roh, Bapak Ibu, satu teks terjemahan yang perlu mungkin dipahami adalah bahwa itu artinya adalah berjalan. Ya, kata Yunani dari stoicheo itu berjalan, berperilaku, hidup sesuai dengan gerakan roh itu. Maka semua orang yang memiliki disiplin rohani harusnya adalah mereka yang digerakkan oleh roh. Saudara-saudara sekalian, digerakkan oleh roh. Saya percaya ketika saudara digerakkan oleh roh, ini yang membuat saudara menjadi orang-orang yang disiplin rohani. Rohlah yang bekerja, yang memimpin kita sehingga kita tunduk pada bimbingan roh itu. Tunduk pada perintah Tuhan. Tunduk kepada keinginan roh. Taat pada gerakan roh. Dan kalau kita taat pada gerakan roh, yang terjadi adalah kita pasti memiliki yang namanya disiplin rohani. Sebagai catatan prinsip, disiplin rohani itu mau menjelaskan bahwa dalam diri kita ada ketundukan, ada ketaatan terhadap gerakan roh dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu ingin saya katakan kepada kita bersama-sama, kalau kita lihat Alkitab, memang kita bisa melihat ada contoh-contoh, tokoh-tokoh yang luar biasa. Mereka yang dipimpin oleh roh pasti akan memiliki disiplin. Contoh yang pertama, Bezalel di dalam Keluaran pasal 31 ayat 3. Dikatakan apa? Bahwa telah kupenuhi dia dengan roh, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi ketika Bezalel itu diberi roh Tuhan memenuhi dia, pada akhirnya dia kemudian apa? Dia disiplin di dalam segala keterampilan, segala kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sangat berdoa, saudara-saudara semua memiliki hal yang seperti ini. Apalagi dalam kaitan bagaimana saudara menjadi orang disiplin rohani. Contoh kedua barangkali adalah Saul. Kalau kita baca 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat 6, maka ketika roh berkuasa dalam diri Saul, wah dia luar biasa. Dia memang belum menjadi raja pada waktu itu, baru akan dipilih menjadi raja. Tapi ketika roh menguasai dia, maka kehidupannya luar biasa. Saya yakin orang-orang yang memiliki roh Tuhan dalam diri mereka pasti akan disiplin rohani. Tidak hanya itu, termasuk juga Yusuf. Yusuf nanti kalau Bapak Ibu baca Kejadian 41 ayat 38, maka ada satu kalimat yang sangat menyentuh di sana, disebutkan apa? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, jadi kepenuhan roh Allah tersebutlah yang kemudian membuat seseorang mampu mengalami disiplin. Nah, itu sebabnya ketika roh Allah berkuasa, itulah yang membuat kita mampu menjadi disiplin. Jadi, saya katakan begini, disiplin rohani itu tidak lahir dari diri sendiri, tapi roh yang menggerakkannya. Sama seperti Simpson dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Ketika roh berkuasa atas dia, wah luar biasa. Tapi coba bandingkan kehidupan Saul ketika roh sudah dicabut dari dia, hidupnya morat-marit. Makanya saya merasa bahwa ini menjadi sangat penting bagi kita orang-orang percaya. Kita harus memiliki roh yang bekerja dalam diri kita supaya kita bisa memiliki disiplin. Berdoa Bapak Ibu bahwa ini adalah menjadi keyakinan kita bersama-sama. Itu sebabnya pribadi yang disiplin rohani itu adalah tujuan kita. Saya yakin kalau dalam hal-hal yang jasmania kita telah dilatih disiplin dalam kurang lebih 4 bulan ini, harusnya dalam hal rohani kita lebih lagi. Kenapa? Sebab sejak dalam kehidupan kita lahir di muka bumi, kita sudah diperkenalkan dengan Kristus. Ya, pengecualian barangkali mungkin Bapak Ibu ada 1-2 yang barangkali menjadi orang Kristen pada usia yang sudah remaja ataupun dewasa, mungkin agak berbeda, tapi harusnya
Kalau kita sudah terbiasa di sini, ini yang akan membuat kita mengalami disiplin rohani. Doa saya, semua jemaat diberkati Tuhan dan saudara bisa mengalami disiplin rohani. Nah, ada 3 ciri pribadi yang disebut disiplin rohani, ataupun 3 ciri orang-orang yang memiliki disiplin rohani. Yang pertama, menjauhkan diri dari daging. Menjauhkan diri dari daging. Galatia pasal yang kelima, 16-17 dikatakan, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Orang disiplin rohani, saudara sekalian, yang pertama pasti menjauhkan diri dari daging. Maksudnya apa, saudara sekalian? Menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat kedagingan. Itu berarti apa? Menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa kita jatuh ke dalam kedagingan. Maka kan kalau pemahaman yang sangat sederhana, perbuatan daging itu disamakan dengan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Perbuatan daging sama dengan dosa yang terjadi, apakah itu sengaja atau tidak. Nah, orang-orang yang disiplin rohani, yang digerakkan oleh kuasa roh tadi itu, tentu menjauhkan diri dari itu. Mereka sangat mampu untuk mengontrol diri, mereka sangat mampu untuk menguasai diri, sehingga tidak jatuh ke dalam dosa. Saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini, saudara dan saya, kita memiliki tipe ini. Perhatikan Yusuf, saudara sekalian, seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kalau baca Kejadian 39 ayat 1-11, kita menemukan bahwa Yusuf itu lebih takut kepada Tuhan dibanding manusia. Yusuf, seorang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia memang berjuang untuk melawan hal-hal yang jahat. Dan dia menang melawan hal tersebut. Apalagi ketika roh Tuhan ada dalam dirinya. Maka roh itulah yang menggerakkan Yusuf untuk menjauhkan kedagingan. Anda pikir kira-kira Yusuf itu bukan lelaki yang normal? Saya rasa sangat normal. Itu sebabnya kalau misalkan ada godaan seperti itu, wah, kira-kira siapa yang bisa menolak peluang seperti yang dialami oleh Yusuf? Tapi saudara tahu, karena dia memiliki disiplin rohani, dia digerakkan oleh roh, maka yang dia miliki adalah dia mampu menolak keinginan daging, menolak ajakan istri daripada Potifar. Meskipun sudah dirayu berhari-hari, bahkan juga dilakukan berbagai macam cara, Yusuf tetap pada pendirian bahwa dia menolak. Inilah orang-orang disiplin, saudara sekalian. Saya kira, saudara sekalian, Yusuf itu bukan tipe orang disebut dengan aji mumpung. Kalau dia aji mumpung, saudara sekalian, pasti dia akan halalkan segala cara atau dihalalkan segala keadaan. Tapi tidak, dia adalah orang disiplin. Doa saya, saudara pun dan saya mengalami yang sama. Kita orang disiplin sehingga kita tidak menghalalkan berbagai macam cara. Tapi kita adalah orang-orang yang menolak perbuatan-perbuatan jahat atau juga menolak keinginan-keinginan daging. Yang kedua, ciri daripada orang disiplin roh adalah memiliki buah roh. Saya tidak perlu bacakan dengan sangat jelas ataupun panjang lebar Galatia pasal 5, 22, 23, tentu itu sudah kita tahu buah-buah roh ada di sana. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagi seseorang bagaimana mereka bisa memiliki disiplin rohani. Saya khawatir nih ada banyak orang tidak disiplin gara-gara tidak memiliki buah roh. Kalau buah roh ada dalam diri saudara, maka kedisiplinan akan muncul dalam hidup kita. Makanya ketika seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka memiliki potensi untuk menghasilkan buah roh, maka itu akan membuat mereka
menjadi orang-orang yang disiplin rohani. Jadi kita harus bisa membedakan antara perbuatan daging dengan perbuatan roh. Apalagi dalam konteks ini kita harus lihat kaitan daripada buah roh tersebut dengan dorongan Roh Kudus dalam diri kita. Maka saya mencoba mencatat minimal ada 4 buah ataupun jenis buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh roh. Dan ini menjadi ciri daripada orang disiplin rohani. Yang pertama adalah buah pertobatan. Sudahkah saudara sekalian bertobat dengan sungguh di depan Tuhan? Sudahkah saudara sekalian berpaling dari dosa kepada kebenaran? Dari maut kepada hidup? Dari iblis kepada Tuhan Yesus? Ini adalah buah pertobatan. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus mulai dari kasih sampai dengan pengendalian diri, penguasaan diri. Ini ada dalam diri kita. Maka menurut saya kalau ini dalam diri kita, ini semua akan mendorong kita untuk menghasilkan buah yang luar biasa. Yang ketiga adalah buah pelayanan atau jiwa-jiwa. Sudahkah kita memenangkan jiwa di hadapan Tuhan? Saya yakin ini adalah bagian tak terpisahkan dari orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang keempat harus adalah buah rohani. Apa itu? Karakter yang didewasakan. Karakter yang dimurnikan. Jadi saudara sekalian, tanda dari orang memiliki disiplin rohani, mereka memiliki karakter yang terus dimurnikan, dibersihkan, dan dibersihkan. Bapak Ibu, saya ingin berkata kepada kita bahwa kekristenan yang berbuah itu hanya dimungkinkan jika hidup seseorang itu dipimpin oleh roh. Makanya Galatia 5 ayat 16 itu jelas. Nah, hiduplah oleh roh, kata Alkitab. Ya, teks terjemahan peripateos, saudara sekalian, itu menggambarkan apa? Adanya dinamika, adanya pergerakan. Jadi hidup itu kita berarti tidak statis. Ya, tidak statis. Tapi kita mengalami apa? Sebuah pergerakan. Ya. Kalau benda mati, saudara sekalian, itu tidak akan bergerak kecuali ada orang yang menggerakkannya. Tapi kalau benda hidup, seperti kita makhluk hidup, kita bergerak, kita bebas. Hanya Roh Kudus yang bisa menghidupkan kita untuk kemudian apa? Menghasilkan buah-buah roh tersebut. Itu sebabnya ketika bicara tentang roh yang menghidupkan di Yohanes 6 ayat 63 itu adalah roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Artinya apa? Roh membangkitkan dalam diri kita untuk terus bergerak dinamis sampai kita menghasilkan apa? Buah-buah roh. Maka poin ini penting. Tanda orang yang memiliki disiplin rohani adalah ketika buah roh ada dalam diri mereka. Saudara punya kasih, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ya kan? Termasuk apa? Kesabaran, penguasaan diri. Wah, ini saudara-saudara sekalian adalah hasil-hasil daripada disiplin rohani. Bapak Ibu tidak akan mungkin disiplin dalam kesabaran kalau tidak ada ujian. Maka ketika saudara punya ujian, saudara harus welcome dengan ujian tersebut, karena ujian itulah nanti yang akan kemudian mendorong saudara untuk lebih dewasa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ciri daripada orang disiplin rohani adalah peka dengan orang lain. Peka dengan orang lain. Kejadian Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2, 41, 47. Inilah topik tentang jemaat mula-mula. Nanti Bapak Ibu bisa baca dengan runut. Saya ingin menjelaskan saja dengan sederhana bahwa ketika baca tentang potret hidup dari jemaat mula-mula ataupun gereja mula-mula, ini menarik untuk disimak. Orang-orang ini adalah orang-orang disiplin rohani. Disiplin bersekutu, disiplin memuji menyembah Tuhan, disiplin belajar dari rasul-rasul, tetapi juga yang luar biasa adalah disiplin memberi bagi orang lain. Ini artinya adalah peka dengan orang lain.
Seberapa peka saudara sekalian kepada kiri kananmu? Seberapa peka saudara sekalian kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya jemaat-jemaat. Saya berharap di masa pandemi ini, saudara sekalian, mari kita mengembangkan kepekaan kita, khususnya di tengah-tengah jemaat. Contoh, kita tergerak untuk membantu sesama jemaat. Mungkin mereka yang terkena dampak COVID-19, ekonominya barangkali morat-marit, pekerjaannya barangkali tidak jelas. Bahkan jangan-jangan sudah ada yang di PHK. Gara-gara apa? Mungkin perusahaannya bangkrut. Atau bisnisnya melorot sampai jauh ke bawah. Inilah orang-orang yang kemudian perlu kita bantu. Maka orang disiplin rohani pasti memiliki kepekaan dengan orang lain. Peka akan kebutuhan orang lain. Peka akan pergumulan orang lain. Saya kira kalau ini kita alami bersama-sama, maka kita bisa melihat sebetulnya seperti jemaat mula-mula ini luar biasa. Saya mencatat sudah sekalian minimal ada 7 ciri jemaat mula-mula. Yang pertama, memiliki respon yang tepat pada firman Tuhan. Mereka inilah orang-orang yang sudah klik dan connect dengan firman. Yang kedua, tekun dalam pengajaran. Disiplin dalam pengajaran. Tidak sekali dua kali, tapi disiplin. Yang ketiga, bersekutu dengan sesama. Jadi mereka mementingkan bersekutu satu dengan yang lain. Yang keempat, mereka mengalami mujizat dan tanda. Makin kita sehati, makin kita dalam Tuhan, akan banyak mujizat dan tanda kita alami. Tapi jangan lupa, mereka juga yang kelima memiliki kesatuan dan kepedulian. Yang keenam, mereka sehati dan sepikir. Dan yang terakhir, disukai semua orang. Pada poin memiliki kepedulian dan sehati sepikir, inilah sebetulnya adalah memiliki yang namanya kepekaan. Ya, saya kira saudara dan saya belajar peka. Contoh ya, seperti misalkan kita naik kendaraan umum Bapak Ibu, maka kalau misalkan kita naik, lalu tiba-tiba kita sudah duduk, tiba-tiba kemudian di perhentian berikutnya ada orang yang naik, kebetulan misalkan sudah senior, atau sudah usia lanjut, atau barangkali ibu-ibu yang sedang mengandung. Pertanyaan saya, tidakkah saudara sekalian menyuruh ibu-ibu tersebut tetap berdiri sementara Anda duduk dengan tenang? Saya rasa kalau itu dilakukan, orang itu belum memiliki kepekaan. Tapi kalau dengan segera dia bersikap kemudian bertindak, lalu berkata, Bu, silakan ibu yang duduk, saya yang berdiri. Saya memberi nama, saudara memiliki kepekaan. John Stott sudah sekalian dalam bukunya Isu-isu Global menggambarkan minimnya kepekaan pada hari ini. Dia berkata begini, saya kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparan saya. Saya terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel Anda untuk berdoa bagi kebebasan saya. Saya telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilan saya. Saya sakit dan Anda berlutut dan menaikkan syukur kepada Allah atas kesehatan saya. Saya tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepada saya tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Saya kesepian dan Anda meninggalkan saya sendirian untuk berdoa bagi saya. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat pada Allah. Tapi saya tetap amat lapar, kesepian, dan kedinginan. Puisi yang digambarkan oleh John Stott ini menggambarkan bahwa kiri kanan sekarang ini banyak yang tidak memiliki kepekaan. Banyak yang tidak memiliki kepedulian. Saya berharap semua kita yang ada di gereja ini, saudara memiliki kepedulian. Kenapa? Karena saudara adalah orang-orang yang memiliki disiplin rohani. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan saudara sekalian dan membawa saudara dekat kepada Tuhan dan terus semakin disiplin. Saya percaya ketika saudara dipenuhi oleh Roh, semua ini dilakukan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menolong kami mengerti bagaimana kami harus memiliki disiplin rohani, utamanya di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa, biar kiranya Roh Kudus menolong kami
sehingga kami makin hari makin disiplin di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, buat mereka terdorong dan tergugah untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki disiplin rohani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini. Buka hatimu, arahkan wajahmu pada Dia. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah, kasih, pembelaan, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna turun ke atasmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Turun ke atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita kawan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua bersama katakan amin. Terus berkati. To